Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast horor Dwi Widianti, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi bersama aku di podcast horor tentunya, dimana cerita kali ini aku akan membawakan sebuah treat dari Kak Restu Wiraatmaja berjudul Misteri Ratapan Mak Lastri. Nah, buat temen-temen yang penasaran sama cerita ini, stay tune di channel aku. Terus support juga channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama cerita terbaru dari aku. Oke, gak usah pakai lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Perkiraan tahun 2006, telah terjadi berita yang membuat syok seluruh warga sekitar. Berita itu menyebar dengan cepat di RW 02 daerah K. Bagaimana tidak, semua mengira kemarin baik-baik saja. Namun pada nyatanya, Mak Lastri meninggal dunia dengan keadaan yang membingungkan. Salah seorang warga mengira Mak Lastri meninggal karena tekanan dari anaknya yang bernama, sebut saja namanya Cecep. Cecep ini tukang mabok, tukang judi, dan tukang telembuk. Pokoknya warga RW 02K ini sangat benci dengan sikapnya. Alhasil banyak warga yang kecewa dengan tingkah Cecep. Jadi begini, jenazahnya susah diangkat, entah mengapa sangat berat sekali. Jelas Pak RT 04 ini. Bagaimana mungkin Pak? Waktu sudah menjelang sore, apakah tidak apa-apa menunda seperti ini? Tanya Pak Ramdan, salah satu warga di RT 04 ini. Tiba-tiba Cecep datang dengan mengamuk. Mana mama? Hah? Mana? Saya mau minta duit. Ada apa rame-rame kayak gini? Siapa yang nyuruh kalian minta sumbangan? Ngira Cecep warga berkumpul di rumahnya karena ingin meminta sumbangan. Padahal Mak Lastri telah meninggal dunia. Cep, istighfar, mama sudah meninggal. Jelas Mbak Ika, tetangga rumahnya. Meninggal? Baguslah, mati aja sana, tua bangka. Yaudah sini, saya mau minta duit, cepetan. Emang gak ada akhlak tuh si Cecep, parah banget. Mbak Ika menyerahkan uang kepada Cecep. Lantas dia pergi untuk kembali mabuk bersama teman-temannya. Warga hanya bisa mengelus-ngelus dada. Astagfirullah, ada-ada saja ya tingkah Cecep. Kok bisa-bisanya dia seperti itu? Ucap Bu Rodia. Jangan pernah tebarkan kejelekan. Maksud dari tanda kurung itu adalah kita tidak boleh membicarakan keburukan atau aib ketika ada salah satu orang yang meninggal. Katanya mereka tidak tenang sebelum yang dituju meminta maaf padanya langsung. Jenazah Mak Lastri datang pukul 17.30. Saya melihat langsung jenazah itu dengan diangkat oleh keranda yang berjumpa 8 orang. Bayangin beratnya seperti apa. Tapi semua itu berjalan dengan lancar. Namun malam di mana teror itu terjadi, Mak Lastri tidak tenang. Dia sering menangis di setiap jam 2 pagi. Suara tangisannya sangat lirih. Dia juga mendatangi orang-orang yang pernah mengibahkannya selama dia meninggal. Buat yang suka gibah, tutup mulut kalau ada tetangga yang meninggal. Mereka gak ikhlas loh. Lah emang ya masih hidup aja yang kalau digibahin marah. Mereka pun sama. Mereka akan marah karena suka diomongin yang tidak enak. Sampai malam ke-7 tiba setelah usai tahlil. Si Cecep nih selama tahlilan tidak pernah datang. Dia menghilang tak kemana. Tapi pas malam ke-7 setelah tahlilan, dia datang sembari meneteskan air mata. Mbak Ika, mama meninggal beneran. Terus Cecep sama siapa? Mbak Ika yang mendengarkan itu terenyuh hatinya. Apalagi Cecep masih bujang. Dia harus mendapatkan pasangannya. Cecep, di sini ada temen kok. Nanti ada Pak RT yang bantu melekan di rumah Cecep. Gak apa-apa kan? Cecep tampak lesu. Matanya sayu seperti kurang istirahat. Para warga yang melihat Cecep datang di rumahnya segera menggibahi perlakuan Cecep. Bu Rodia kayaknya jadi duta gibah waktu itu. Dia selalu saja mengatakan yang tidak-tidak. Entah kejelekan Bu Rodia lah atau kejelekan si Cecep lah, semuanya dibabat habis diobrolkannya. Kau tahu rambut Mak Lastri itu panjang hingga ke betis. Gak kebayang kalau dia jadi Kunti. Hus, gak boleh ngomong gitu, gak baik. Mak Lastri mendengar.
ucap Mbak Ika dengan nada menasehati. Bu Rodia ini memang julid banget kalau ada warga yang meninggal. Pasti diceritakan. Contohnya Malastri ini. Mana coba anaknya? Dari hari pertama hingga ke-7, sekarang gak ada kabar. Itu anak durhaka memang. Jelas Bu Rodia. Bu, jaga mulutnya. Mulutmu harimaumu. Jangan sampai kita diteror oleh Mbak Lastri gara-gara ngomongin keluarganya. Ini sangat riskan, Bu. Mbak Ika memberikan nasihat demi nasihat pada Rodia, tapi tetap saja hatinya begitu tertutup. Ketika tahlil hari ke-7 selesai, Cecep mendatangi rumahnya dengan matanya yang sembab. Mbak Ika, Mama beneran meninggal. Bu Rodia yang mendengar penuturan Cecep hanya tersenyum sambil memalingkan wajahnya. Mbak Ika yang melihat tingkah Bu Rodia hanya bisa mengelus dada. Cecep, habis kemana? Tanya Mbak Ika. Cecep, habis ke rumah temen. Cecep mau ketemu sama Mama, Mbak. Cecep kangen. Cep, asal kamu tahu ya, Mama kamu sudah meninggal sejak 7 hari yang lalu. Dan kamu masih bertanya-tanya. Kamu tuh seharusnya kesini bantuin kami nyiapin ini itu. Bu Rodia sangat kesal dengan muka sok polos yang dipasangkan oleh Cecep. Bu, gak boleh gitu, gak baik. Jelas Mbak Ika. Cecep hanya terdiam. Dia segera menuju kamarnya dengan wajah menunduk. Bu, kamu telah menyakiti perasaan si Cecep. Kamu harus meminta maaf. Minta maaf? Iya Bu, kamu harus minta maaf. Gak baik seperti itu. Dia sakit hati. Biarkanlah untuk dijadikan pelajaran. Cecep keluar dengan membawa baju-bajunya serta tas ransel miliknya. Cep, kamu mau kemana? Tanya Mbak Ika dengan perasaan was-was. Cecep mau pergi. Cecep udah bukan warga sini lagi. Cecep sakit hati. Memang Cecep gak berbakti waktu Mama masih hidup. Tapi Cecep sekarang menyesal. Niat Cecep hanya untuk mengunjungi rumah Mama. Tapi warga di sini tak punya hati mengusir pendosa seperti Cecep ini. Jawabnya. Cep, siapa yang mengusir kamu? Siapa? Bukankah kamu sendiri yang mau pergi? Tahu tidak, dari semua perlengkapan yang ada, aku yang tanggung. Jangan sampai kamu tidak berterima kasih ya. Mbak Ika langsung memegangi tangan Cecep. Cep, jangan pergi ya, ada Mbak Ika. Biarkan saja pergi. Dia merepotkan warga RW 02 kok. Bu Rodia, tutup mulut kamu. Kamu tidak pantas mengatakan itu pada Cecep. Apapun yang kamu katakan, semuanya sia-sia dan kamu akan mendapatkan karma buruknya. Mulutnya harus dijaga. Memang benar kok. Bu Rodia kesal dengan pembelaan Mbak Ika yang berlebihan. Mbak Ika membujuk Cecep untuk menetap di rumah ini. Cep, sudah, kamu jangan pikirkan ya. Kamu mandi salin, terus baca Yasin buat Mama. Insya Allah, Mama tenang. Cecep terharu dengan perkataan Mbak Ika yang amat lembut itu. Bu Rodia segera pamit pulang. Saat itulah teror demi teror mulai terbuka. Tepat di jam-jam krusial rintihan Mbak Lastri mengisi keheningan malam. Suara siapa sih malam-malam nangis gak jelas? Ucap Bu Rodia. Dia segera keluar rumah dan melihat rumah Mbak Lastri. Dia tersenyum sembari mengencingkan mulutnya. Makanya Lastri punya anak tuh dididik yang bener. Kamu kesiksakan jadinya. Bu Rodia yang ingin masuk menuju rumahnya mendapati kembali suara rintihan tangis seseorang. Siapa sih yang nangis di tengah malam beginian? Kayak gak ada waktu aja. Dia pun membiarkan suara itu. Ketika dirinya masuk, suara itu masih terdengar olehnya. Jangan ceritakan aibku pada orang lain, maka aku akan ikut bergabung dengan mengikuti setiap langkahmu. Suara itu sempat membuat geger seluruh warga 02. Mereka meyakini suara itu adalah milik Malastri. Tadi malam kamu dengar suara tangisan tidak? Tanya ibu-ibu yang sedang membeli sayur. Iya, suaranya sih mirip Mak Lastri ya. Lalu datanglah duta gibah RW 02. Siapa lagi kalau bukan Bu Rodia? Bu Rodia datang dengan mengendap-endap sembari membuang muka dan pura-pura tidak tahu. Ibu, pagi-pagi bikin seger telinga aja. Ada apa ini? Tanya Bu Rodia. Ibu, tahu nggak? Tadi malam aku dengar suara orang nangis. Bu Rodia yang mendengar itu sempat tak percaya. Lalu dia menyimaknya hingga selesai.
Aku juga mendengarnya kok. Tapi masa iya Malastri? Kan dia sudah meninggal. Emang orang meninggal bisa datang lagi? Tanya Bu Rodia. Bukannya dia yang datang, tapi arwahnya. Bu Rodia masih tak percaya dengan tahayul basi yang dilontarkan oleh ibu-ibu warga 02. Bu, prinsip saya sih gini, kalau yang sudah meninggal ya sudah, apalagi sampai mengibahkannya, ujar Mamang Sayur itu. Maksudnya Mang? Tanya Bu Rodia. Jangan sampai kita mengibahkan orang yang sudah meninggal, nantinya dia akan ngikutin kita karena sakit hati. Hah? Masa sih? Tanya Bu Rodia dengan nada menyepelekan. Coba saja Bu, kemarin aku sudah menggibahkannya. Hah? Ibu beneran gibahin? Ibu-ibu yang berada di tempat itu langsung ketakutan. Mereka buru-buru untuk menyudahkan belanjaan mereka. Kenapa Mamang? Gak apa-apa Bu. Apa maksudmu? Tanya Bu Rodia. Mereka semua langsung berlarian menuju ke rumah masing-masing. Kenapa Mang? Ibu gak ada otak apa? Ada kok, coba aja buka. Maksudnya bukan otak kepala aja, tapi otak hati, pikiran dan jiwa. Kenapa Mamang? Malastri datang itu gara-gara ibu, ucap Mamang Sayur itu. Beberapa warga sudah memprediksikan bahwa Bu Rodia ini tidak mempunyai tata krama. Bagaimana tidak, seluruh orang di tempatnya hampir digibahkannya. Semenjak itu, semua orang jadi takut keluar rumah. Beberapa warga meyakini Malastri akan datang malam ini untuk meneror Bu Rodia. Hal itu dikarenakan Bu Rodia menyakiti perasaan Malastri. Malam harinya tak ada satupun orang yang keluar, karena waktu itu juga musim angin. Jadi mereka takut angin itu membawa sesuatu yang tidak baik. Suara tangisan itu kembali muncul. Semua warga mendengarkan suara itu. Tutup semua jendela, matikan lampu, Malastri datang, ucap warga yang mendengar suara itu. Malastri muncul di depan rumahnya sembari menangis. Malastri mendatangi rumah Bu Rodia. Bu Rodia mendengar suara tangisan itu menambah dekat di sisinya. Siapa yang nangis malam-malam gini? Apa mungkin dia? Siapa kamu? Mau apa? Malastri hanya berdiri di depan jendela. Bersamaan dengan itu, Bu Rodia melihat Malastri yang sedang mengacungkan telunjuknya ke arah Bu Rodia. Lastri, kamu pulang ke alammu. Jangan menggangguku. Minta maaflah padaku. Iya, aku minta maaf. Bu Rodia sulit berkata-kata. Dia seperti sesak napas karena melihat Malastri secara langsung. Namun itu tidak berlangsung lama, karena Malastri langsung menghilang. Bu Rodia yang syok karena melihat Malastri langsung pingsan di tempat. Tepat jam 2 pagi, Malastri muncul di rumah warga. Salah satu warga melihatnya dengan jelas. Malastri melambai-lambaikan tangannya sembari memanggil-manggil orang tersebut. Man, Lukman. Bang Lukman yang mendengar ini langsung kaget. Dia melihat tubuh Malastri yang mengerikan. Wajahnya yang semula tirus kini berantakan. Man, Lukman. Malastri masih melambai-lambaikan tangannya ke arah Lukman. Sambil menangis, Malastri mengucapkan sesuatu. Man, aku ingin tenang. Lukman yang mendengar itu langsung bergetar. Astagfirullah, Malastri. Man, aku ingin tenang. Lukman sebenarnya paham apa yang harus ia lakukan. Namun dengan kondisinya seperti ini, energi dalam tubuhnya sedikit terserap. Lukman, aku ingin tenang. Lukman mendoakan dalam hati kepada Malastri. Kalaupun dia mendekat, mungkin dia akan terjatuh pingsan. Dia hanya mendoakan dari kejauhan. Dengan seketika, Malastri menghilang. Semenjak itu, teror Malastri tidak pernah muncul lagi. Bu Rodia segera meminta maaf kepada Cecep atas perbuatannya. Hingga sekarang, keadaan di RW 02 sudah berhasil kondusif. Nah teman-teman, jadi itulah tadi akhir cerita dari misteri ratapan Malastri. Semoga teman-teman bisa mengambil pesan-pesan yang terkandung dalam cerita ini ya. Oke, aku akhiri dulu sampai di sini ceritanya. Sampai bertemu di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.